Selamat berjumpa kembali di pelajaran kimia kelas 10. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia terjadi antara dua atom atau lebih yang membentuk molekul unsur atau molekul senyawa dengan menggunakan elektron valensi atau elektron yang berada pada kulit terluar dari suatu atom. Ikatan kimia dibagi menjadi 3. Pertama, ikatan ionik. Kedua, ikatan kovalen. Dan yang ketiga, ikatan logam. Ikatan kovalen akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita masuk ke masing-masing jenis ikatan, marilah kita mengingat kembali mengenai kestabilan unsur. Unsur digolongkan menjadi 2 macam, yaitu unsur yang stabil dan unsur yang tidak stabil. Kestabilan unsur ditentukan dari konfigurasi elektron masing-masing unsur. Unsur yang stabil adalah unsur-unsur golongan 8A, yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, di mana Anda sudah mempelajari konfigurasi elektron unsur-unsur di bab struktur atom. Berikut konfigurasi masing-masing unsur gas mulia, mulai dari helium sampai dengan radon. Jika Anda amati, maka terlihat untuk golongan 8A, elektron valensi masing-masing atom unsurnya adalah 8. Kecuali helium, elektron valensinya adalah 2. Sedangkan untuk unsur yang tidak stabil atau unsur-unsur selain golongan 8A, unsur-unsur tersebut memiliki kecenderungan ingin seperti unsur golongan 8A yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Oleh karena itu, agar unsur yang tidak stabil dapat menjadi stabil atau memiliki konfigurasi elektron yang sama seperti golongan 8A, haruslah mengikuti kaidah atau aturan, yaitu aturan duplet, di mana elektron valensinya sama dengan 2, diperuntukkan untuk unsur-unsur dengan nomor atom atau Z simbolnya kurang dari atau sama dengan 5. Jadi jika nomor atom unsur tersebut 1, 3, 4, dan 5, maka agar stabil mereka akan mengikuti kaidah duplet atau elektron valensinya sama dengan 2. Sedangkan untuk unsur-unsur tidak stabil yang nomor atomnya lebih besar dari 5, maka harus mengikuti kaidah oktet atau jumlah elektron valensinya sama dengan 8. Contoh, kita mulai untuk berilium dengan nomor atom 4. Ini contoh untuk unsur yang nomor atomnya kurang dari 5. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya, Be adalah 2, 2, atau di kulit K ada 2 elektron, kemudian di kulit L ada 2 elektron. Elektron valensi dari Be di sini adalah berjumlah 2.
maka berdasarkan kaidah atau aturan, berilium akan cenderung melepaskan elektron agar mendapatkan elektron valensi sama seperti gas mulia helium yang berakhir dengan 2. Jadi ini akan cenderung melepaskan 2 elektronnya. Sedangkan Cl dengan nomor atom 17, kita susun konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, 7. Anda amati elektron valensi dari Cl adalah 7. Maka kecenderungan dari Cl akan mengikuti kaidah oktet, yaitu akan menangkap 1 elektron supaya elektron valensinya menjadi 8. Oke, dia akan menambah 1 elektron supaya menjadi 8. Kita lanjutkan. Untuk kaidah oktet, untuk mempermudah pemahaman mengenai aturan atau kaidah oktet, maka unsur yang konfigurasi elektronnya memiliki elektron valensi kurang dari 4, maka cenderung akan melepas elektron atau akan membentuk ion bermuatan positif. Biasanya ion positif atau disebut juga kation ini berlaku untuk unsur-unsur yang bersifat logam. Contoh, aluminium dengan nomor atom 13. Kalau kita susun konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 3. Maka unsur yang tidak stabil ini akan cenderung melepaskan 3 elektronnya karena elektron valensinya kurang dari 4. Dia akan cenderung melepaskan 3 elektronnya. Sehingga nanti aluminium akan membentuk ion bermuatan positif. Kita tuliskan menjadi Al3+. Atau kalau kita susun konfigurasi elektronnya menjadi 28. Karena 3 elektron terluarnya dilepaskan agar dia mencapai stabil. Kemudian untuk elektron valensi, untuk unsur dengan elektron valensi lebih besar dari 4, maka unsur tersebut cenderung untuk menangkap elektron sehingga akan membentuk ion bermuatan negatif atau disebut juga anion. Biasanya ion negatif berlaku untuk unsur-unsur yang bersifat non-logam. Contoh, fosfor dengan nomor atom 15. Kalau kita susun konfigurasi elektronnya adalah 285. Maka elektron valensinya lebih besar dari 4 atau di sini adalah 5. Sehingga fosfor cenderung akan menangkap elektron supaya stabil. Agar sesuai dengan kaidah oktet, maka dia akan menangkap 3 elektron. Sehingga fosfor akan berubah menjadi ion negatif fosfor 3-, di mana konfigurasi elektronnya menjadi 2, 8, 8. Nah, bagaimana untuk unsur yang jumlah elektron valensinya sama dengan 4? Yaitu unsur golongan 4A yang terdiri dari unsur karbon, silikon, germanium, stannum atau timah, plumbum atau timbal. Maka untuk unsur C, Si, dan Ge punya kecenderungan untuk menangkap elektron. Sedangkan untuk Sn dan Pb, timah dan timbal yang merupakan anggota unsur logam, cenderung untuk melepaskan elektron. Jadi untuk elektron valensi yang sama dengan 4
Anda harus memperhatikan pembagian unsur tersebut karena sebagian dapat menangkap elektron dan sebagian lagi dapat melepas elektron. Kita lanjutkan. Kita mulai masuk ke jenis-jenis ikatan. Ikatan yang utama adalah ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, saya akan bahas perbedaan umumnya terlebih dahulu sebelum nanti kita akan membahas satu demi satu secara lebih detail. Perbedaan ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ikatan ionik konsep dasarnya adalah serah terima elektron. Sedangkan ikatan kovalen konsep dasarnya adalah pemakaian elektron bersama. Saya akan berikan analogi. Misal, ada dua orang A dan orang B. Orang A mempunyai uang Rp1.000. Orang B tidak punya uang. Dan orang B ini sedang merasa lapar. Si orang B ingin membeli roti agar bisa mengenyangkan perutnya. Namun tidak memiliki uang. Sedang si A tidak merasa lapar dan mempunyai uang Rp1.000. Harga satu roti Rp1.000. Maka agar si B tidak kelaparan, maka si A memberikan uang Rp1.000 untuk si B. Sehingga si B bisa membeli roti untuk dimakan. Nah, di sini si A menyerahkan uang Rp1.000-nya untuk B agar B bisa merasa kenyang. Ini analogi untuk ikatan ionik, sehingga terjadi serah terima uang. Sedangkan untuk ikatan kovalen, saya analogikan lagi, ada orang A dan ada orang B. Si A memiliki uang Rp500. Si B memiliki uang Rp500. Si A dan si B sama-sama merasa lapar. Harga satu roti Rp1.000. Maka agar mereka berdua dapat makan roti, maka mereka mengumpulkan uang mereka masing-masing sehingga untuk dipakai bersama sehingga bisa membeli roti. Dan satu roti yang didapat kemudian dibagi dua. Satu untuk si A dan satu untuk si B. Sehingga di sini ada pemakaian uang bersama untuk membeli roti dan rotinya dimakan bersama. Nah, paham ya bagaimana membedakan ikatan ionik dan ikatan kovalen? Saya kira saya cukupkan terlebih dahulu. Berikutnya kita akan bahas ikatan ionik dan ikatan kovalen satu demi satu. Terima kasih.